diperbesar dulu. Oke. Em, seperti biasa kita punya 90 soal, Bapak Ibu. Kalau di sini ini kembali lagi memang teori yang harus dihafalin ya. Jadi untuk kebijakan publik menurut Mayer itu adalah yang bersifat evaluatif kalau di sini. Jadi yang ada keberagaman tinggi, em, ada integrasi ya. Jadi Bapak Ibu kalau tipsnya menghafal teori itu memang kalau kita hafal semuanya itu agak susah ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bikin listnya kalau DUN itu seperti apa, tapi cari yang mereka bedanya apa. Kalau dari proses kebijakannya antara DUN sama Rachel, kalau DUN itu dia ada adopsi, Rachel itu dia punya feedback. Nah, itu adalah tapi proses lainnya mereka sama. Nah, kalau untuk jadi kita Bapak Ibu harus tahu pembedanya. Nah, kalau di sini pembedanya kalau untuk Mayer itu dia ada integrasi antara integrasi ilmu ya. Jadi itu adalah si Mayer punya. Nah, kalau nomor dua nih, nomor dua ini kan terdapat 6 langkah dalam melakukan riset kebijakan. Nah, ini sebetulnya bisa kita lihat, ini tanpa harus menghafal, bisa kita lihat nih. Pertama kita identifikasi dulu atau kita definisikan dulu isunya apa. Terus kita tetapkan kriteria-kriteria yang nanti bakal kita jadikan alternatif gitu ya. Kriteria seperti apa, terus kita carikan alternatif solusinya. Nah, setelah ini kan 1, 2, 3 sama ya rata-rata ya. Setelah alternatif itu kita rumuskan, kita sebagai menawarkan rekomendasi itu pasti paling terakhir yang nomor 4. Karena ini adalah gongnya. Nah, sebelum sebelum menawarkan itu kita harus ngapain dulu? Kita harus setelah ada membandingkan ada menganalisis dampak. Nah, berarti yang utama yang pertama kita lakukan adalah setelah kita merumuskan alternatifnya, kita analisa dulu dampaknya seperti apa, baru kita bandingkan dampaknya, baru kita tawarkan rekomendasi kebijakan. Jadi jawabannya adalah yang delta ya. Lanjut. Fungsional tertentu. Nah, ini kemarin sudah sempat disinggung. Jangan kejebak dengan pertanyaan dengan jawaban ini A sama B mirip ya. Jadi fungsional tertentu yang tugasnya adalah kajian dan analisis kebijakan, Bapak Ibu harus pilih lengkap, harus yang ini. Jadi dalam pemerintah itu kita harus melengkap jabatan fungsional itu ada 2 di pemerintahan, ada JFT, jabatan fungsional tertentu, dan JFU, jabatan fungsional umum. JFU inilah yang sifatnya pelaksana, misalnya analisis data. Nah, kalau misalnya analisis kebijakan itu adalah JFT. Jadi kita harus spesifik jabatan fungsional analisis kebijakan, ya. Kalau fungsional anjak ini sebetulnya ini bahasa yang sering kita pakai juga, sering Bapak Ibu dengar lah di kantor ya. Cuman yang dimau dalam soal ini adalah lengkap. Jadi jabatan fungsional anjak ya. Lalu lanjutnya adalah di sini nirlaba ya, nirlaba. Ini saya agak cepat karena Bapak Ibu kan juga sudah punya jawabannya dan karena saya ngebahasnya udah berkali-kali dengan peserta dari kementerian lain juga, jadi lumayan hafal nih. Jadi saya langsung ya, karena waktunya juga nggak banyak. Nirlaba. Kalau nirlaba kan berarti dia profit oriented. Eksekutif tidak, legislatif tidak, BUMN iya. Nah, berarti BUMN ya. Nirlaba itu tidak profit. Jadi kalau BUMN itu pakai profit. Jadi jawabannya adalah BUMN. Lalu terdapat 6 metode mengenali dan menemukan isi kebijakan, di mana salah satunya adalah metode administrasi publik aktif. Nah, kalau metode administrasi publik aktif itu dia sebetulnya kadang-kadang kita memilih jawaban yang paling panjang, tapi kadang-kadang benar, kadang-kadang enggak. Nah, kebetulan ini paling benar memang jawaban yang paling panjangnya. Jadi organisasi itu dia melakukan penelitian riset lapangan. Kenapa dia disebut administrasi publik aktif? Karena dia melakukan riset lapangan, sehingga datanya itu emang akurat, datanya langsung dari lapangan gitu ya. Mau dia kerjasama, mau dia mandiri,
itu terserah. Yang penting dia melakukan studi riset di lapangan, ya. Nah, kalau memprediksi itu memang kalau di bahasa ini sebetulnya kan bahasanya mirip ya antara forecasting sama proyeksi. Kalau persepsional itu kan adalah asumsi, kita tidak menggunakan asumsi dalam kebijakan. Kalau konjektur itu saya lupa ini apa, tapi bukan. Kalau jadi antara kalau simulator itu kita mensimulasikan. Nah, antara forecasting sama proyeksi ini ada perbedaan. Tapi yang lebih sering dipakai itu kalau proyeksi itu bagaimana kita memperkirakan. Jadi antara yang lebih tepat itu adalah peramalan. Ada ya yang disebut dengan forecasting. Karena dalam forecasting itu kita harus bisa menginventarisir berbagai dampak lingkungan, ekonomi, sosial budaya, agama, gitu ya. Uh, itu bedanya. Nah, kalau policy input, kemarin kita belajar policy input itu adalah apa yang menjadi input dari sebuah kebijakan seperti tenaga, SDM, waktu, anggaran. Terus kalau output itu apa yang dihasilkan, apakah kebijakan itu bersifat barang atau jasa. Kalau proses itu bagaimana kebijakan itu dilakukan, entah itu melalui kegiatan administratif yang sifatnya FGD atau diseminasi, atau ada public hearing gitu ya. Kalau kalau apa policy analysis ini nggak ada nih. Policy analysis itu dalam rangkaian proses kebijakan itu menurut teori tertentu itu nggak ada. Jadi yang perlu diperhatikan itu adalah Bapak Ibu harus tahu definisi antara input, output, proses, sama impact. Kalau impact itu ada dampak. Jadi kalau misalnya output dari setelah dia itu menghasilkan output, setelah dia menghasilkan kebijakan yang sifatnya itu barang atau jasa, harus dilihat ada dampaknya nggak? Ada dampak perbaikan nggak? Pengurangan masalah nggak? Atau pemecahan masalah, pengurangan masalah gitu ya, harus ada dampaknya. Ada peningkatan kesejahteraan atau tidak gitu ya. Jadi itu adalah impact. Jadi jawabannya adalah D. Nah, ini menurut teori Dunn, pendekatan normatif. Nah, kalau pendekatan normatif ini ada apa namanya? Dunn itu dia ada beberapa sebentar. Di yang kemarin saya udah share itu ada pendekatan-pendekatan dari Dunn ya. Jadi kalau pendekatan empiris itu sebab akibat, kalau evaluatif itu apa nilai yang mau kita sampaikan dalam kebijakan publik ini. Jadi dia punya tujuan untuk menemukan nilai. Kalau normatif itu dia itu lebih ke tindakan apa yang semestinya dilakukan. Jadi di sini jawabannya adalah A ya. Jadi kalau yang B menemukan nilai ini adalah evaluatif. Kalau sebab akibat yang C ini adalah empiris ya. Nah, lanjut dalam monitor evaluasi analis perlu membedakan antara policy input, output, proses, impact. Yang termasuk input, nah input itu adalah kalau barang jasa, kalau administrasi, organisasi politik yang A ini adalah proses ya. Kalau yang barang jasa, resource ini adalah output. Perubahan aktual yang dihasilkan output itu adalah impact. Pendekatan untuk input kebijakan menjadi output ini adalah proses. Bentuknya adalah ini, ya. Nah, ini jadi yang terakhir adalah input yang E. Intinya kalau input itu ada biaya, SDM, waktu, gitu ya. Nah, kebijakan fiskal ini udah tahu ya, penerimaan dan pengeluaran negara ya. Lalu kalau ini memang pengertian ya. Jadi sebetulnya sebetulnya semuanya bisa kalau kita orang awam ya kita bisa bingung nih dengan pengertian-pengertian ini. Tapi kalau dari teori ahlinya memang ghost policy analysis itu. Nah, jadi ghost policy analysis memang adalah pengertiannya yang ini.
tanpa proses analisis kebijakan yang memadai. Nah, itu adalah goals. Kalau yang salah sama wrong ini kan kebijakan yang salah. Kalau incorrect itu kan kebijakan yang kurang tepat. Nah, tapi kalau ini tanpa proses analisis, ini goals policy. Ya. Lalu, ini juga harus dihafalin ya Bapak Ibu ya. Periode waktu ya. Ada tiga kategori berdasarkan periode waktu analisis kebijakan dari William Dunn ini. Jadi William Dunn itu menyebutkan ada prospektif, retro, sama terpadu. Jadi ini dihafalkan saja ya. Kita lanjut. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri yang terdiri dari kalau letak pengambilan keputusan ini terkait dengan aktor. Kalau aktor kan memang ada ya dalam salah satu unsur kebijakan. Transparansi lembaga terkait ini ada dalam unsur akuntabilitas. Jadi kebijakan itu harus bersifat akuntabel, jadi bisa terukur dan transparan. Terus derajat perubahan yang diinginkan. Derajat perbandingan ini dampak kepentingan untuk mempengaruhi ini apa namanya sebentar, kepentingan untuk mempengaruhi ini menurut teori ya. Nah, ini jawabannya kan yang B nih. Jadi saya koreksi nih. Jadi tadi itu kalau antara transparansi sama akuntabel itu dibedakan. Jadi Bapak Ibu nanti coba dicek lagi teori. Jadi kalau misalnya udah ada punya soal seperti ini, coba dicari lagi. Jadi Bapak Ibu harus tahu menurut Merli ini seperti apa tingkat implementability kebijakannya, ya. Harusnya jadi dia tuh ada akuntabel dan transparansi itu ada di teori saya lupa teorinya nggak apa Sky apa Rachel gitu ya. Nah, jadi memang ini harus dihafalin. Oke, lanjut. Nah, ini teori lagi nih. Untuk jadi ini kembali nih Bapak Ibu ketika nanti ada terminologi, Bapak Ibu nanti diringkas. Theis itu apa, Easton ngapain, Carle itu apa, Anderson apa, William Dunn itu apa. Jadi nanti gampang ngapalinnya. Jadi di sini ketika pemerintah membuat satu kebijakan publik, ketika itu juga pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat. Karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya. Nah, ini teori menurut Easton, ya. Kalau jadi kalau dari yang kemarin saya rangkum buat Bapak Ibu itu Easton emang belum ada ya, Easton belum ada. Terus Anderson udah ada nih. Kalau Anderson itu oleh sekelompok orang. Kalau William Dunn itu prosedur berpikir memang udah ada sejak lama. Nah, jadi kalau Easton, nah ini berarti kata kuncinya adalah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, ya. Nah, hierarki, ini masuk, ini sepertinya sih soal TWK ya. Tapi kalau dijawab ada undang-undang dulu, TAP MPR, undang-undang, undang-undang dasar, TAP MPR, undang-undang, Perpu, PP, Perpres, ya gitu ya. Lanjut, dokumen ringkas. Kalau ringkas itu udah pasti policy brief. Ada brief ya. Kalau di dalam kerangka kertas kerja itu yang ada briefnya hanya yang bentuknya policy brief ini. Jadi jawabannya pasti policy brief. Kita lanjut ya. 4 fase dalam perumusan masalah menurut Wiener and Vining. Kecuali ada searching, definition, solving, specification, sensing. Nah, ini Bapak Ibu kalau misalnya dilihat nih dari ini tanpa kita hafal sebetulnya agak bisa nih. Dari dia tuh perumusan masalah.
ketika kita dalam urusan masalah, kita tidak ada problem solving. Karena kita sedang mau mencari masalah. Bukan. Merumuskan masalah. Jadi kita identifikasi. Searching, iya. Kita definisikan masalah-masalah itu kita definisikan. Terus abis itu kita bikin spesifikasinya atau kita kategorikan, kita klasifikasikan gitu ya. Terus ada sensing, sensing itu bagaimana kita mensinergikan kira-kira masalah ini ada keterkaitan dengan apa aja, itu sensing. Nah, problem solving ini ketika kita dalam urusan masalah kita belum ada problem solving. Problem solving itu ada di tingkatan lanjutan di bawahnya. Oke. Data menurut skala dibagi 4 kecuali. Nah, ini dihafal ya, data panel. Karena data panel itu data panel itu dia oh, sebentar. Data skala pengukuran. Ada data rasio, interval, nominal, ordinal. Ini salah ini. Ini yang nggak panel ini panel ini skala pengukuran ini. Jadi jawabannya A. Mbak Nadia, Mbak Nadia monitor. Mbak Nadia, Mbak Nadia, bentar, nomor 18 ini, nomor 18, kalau kemarin saya sudah sampaikan materinya ke Bapak Ibu, jadi bisa di-cross-check lagi. Jadi yang termasuk skala pengukuran itu interval iya, nominal iya, ordinal iya, data panel iya, data rasio malah enggak. Data rasio itu data rasio ya bukan. Oke, kita lanjut ya. Em, Aspek yang berkaitan dengan kebijakan terdapat 3 aspek yang perlu diperhatikan. Aspek lingkungan iya, politik. Oh, ini tergantung ahlinya ya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau di sini harus dihafalin nih. Sebut karena masing-masing ahli itu dia berpendapat beda. Ada yang A, tapi ini teorinya ahlinya siapa? Kalau yang Burdok ini, nah ngebedainnya dia ada kelembagaan, ya, ada kesejarahan em, karena salah satu teori kebijakan itu dia melihat kebijakan masa lalu. Terus dia juga melihat kesiapan lembaga, institusi, karena kan kebijakan itu biasanya kan diampu oleh pemerintah ya atau lembaga. Tergantung teorinya lagi. Tapi kebanyakan teori itu memang menyatakan bahwa salah satu aktor dalam kebijakan itu adalah pemerintah. Sehingga ketika aspek kelembagaan itu menjadi salah satu aspek yang ditinjau ya. Lalu Andi adalah pejabat Anjak di Semarang. Dia akan menganalisis kebijakan publik mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat di Semarang bersama wali kota dan DPRD. Jika menggunakan metode analisis biaya keuntungan tradisional, maka titik awal rekomendasi program tersebut mengikuti keuntungan tradisional, mengikuti pasar bebas. Ini harus ada teorinya sih ini Bapak Ibu ya. Ini kita skip dulu. Kalau instansi
Udah tahu semua ya, PAN ya. Jadi jangan sampai ketukar antara PAN RB, BKN sama LAN. Kalau PAN RB itu dia yang menangani semua ASN, semua JFT. Tapi regulasinya mereka adalah regulasi secara makro. Nanti turunannya masih masuk ke instansi masing-masing. Nah, kalau Anjak ini adalah LAN. Kalau BKN itu dia spesifik untuk mengurus administrasi kepegawaian saja. Jadi kalau misalnya urusan pangkat dari JFAK itu mereka BKN. Gitu ya. Jadi kalau untuk urusan administrasi itu ke BKN. Lalu instansi pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembina menyampaikan hasil pelaksanaan. Oh, jadi ketika instansi pembinanya kan berarti LAN. LAN itu menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan itu ke siapa? Ke Menpan, ya. Sebagai em, kementerian yang melakukan pemberdayaan ASN. Baik itu JFT ataupun JFU. Masa jabatan tim penilai ini 3 tahun ya. 1 tahun bisa diperpanjang, tapi misalnya, bukan, bisa dipilih lagi, tapi harus off dulu. Jadi misalnya eh, bisa bisa dipilih lagi tahun berikutnya, tapi 2 kali ya, 2 kali masa jabatan. Kalau mau dipilih lagi, harus off dulu 1 periode, baru dipilih lagi di periode berikutnya. Jadi 3 tahun, 3 tahun, break 3 tahun, 3 tahun lagi, gitu ya. Itu ada tuh soalnya nanti keluarin kayak gitu. Kebijakan publik merupakan sasaran advokasi yang terbentuk melalui proses yang khas. Salah satunya adalah melalui proses legislasi dan yuridiksi yang disebut dengan isi hukum. Kalau tata laksana itu bagaimana kita eh, ada prosedurnya. Kalau tindak lanjutnya itu eh, apa yang harus kita lakukan setelah ada kebijakan gitu ya. Jadi jawaban yang A ya. Lalu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk membantu klien agar mampu menjangkau pelayanan sosial. Nah, ini harus hati-hati ngeliatnya ya. Advokasi itu banyak banget. Kalau em, apa namanya, pelayanan sosial itu biasanya itu dikaitkan dengan apa namanya, advokasi kasus karena terkait dengan publik. Kalau umum itu dia bisa lebih general lagi. Kalau khusus itu em, bisa lebih spesifik ya, ya, ya. Tapi intinya kalau untuk pelayanan sosial itu dia em, kalau kasus itu dia lebih ke pelayanan publik. Nah, terus, nah di sini kalau untuk hak warga negara, nah ini advokasi kelas. Nah, ini jadi harus ada, ini lumayan nih Bapak Ibu kan bisa dapat pengetahuan ya, advokasi khusus itu apa, kasus itu apa, kalau kelas itu apa, gitu ya. Terus di sini salah satu tingkat negosiasi dalam advokasi kebijakan dalam mengambil alih konsep lawan. Nah, ini kalau kita analogikan dengan yang pernah Bapak Ibu tahu dalam kasus bank gitu ya, ini sama ya, teknik akuisisi. Terus teknik bernegosiasi lebih tinggi namun tidak dapat mengatur konsep kita yang berposisi rendah merupakan ko- kita kop, kop, kooptasi. Kooptasi. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang ditanyakan dulu. Kita sudah masuk, sudah baru sepertiganya sih ya, sudah 90 soal. Nggak ada, oke. Faktor penting yang harus diperhatikan dalam menyusun strategi komunikasi, kecuali targetnya kita harus tahu, bagaimana menyusun informasinya kita harus tahu, metodenya apa, medianya apa, tapi saran itu enggak ya. Kita tidak, untuk dalam Strakom itu kita tidak mengatur apa namanya, feedback. Tujuan advokasi kebijakan yang bukan perbaikan, ya. Terus mengetahui kepatuhan terhadap ketentuan,
ini lebih ke evaluasi sih sebetulnya. Perbaikan, iya, karena advokasi itu kita menggali, mendapatkan informasi. Jadi semuanya mendorong transparansi, iya, mendorong perubahan, iya. Jadi kepatuhan tidak. Karena kepatuhan itu ada dalam proses evaluasi implementasi kebijakan. Winarno di sini faktor yang adalah faktor yang mendorong ketidakjelasan. Oh ya, pasti kepentingan pribadi ya. Kebijakan iya. Oke, kita lanjut karena waktunya udah mau habis. Eh, Model kebijakan, model implementasi kebijakan menurut Edward dipengaruhi 4 variabel, kecuali komunikasi. Bagaimana kita, kalau kita tidak melakukan komunikasi kebijakan dengan baik, maka kebijakan itu bisa jadi tidak sampai tepat sasaran. Sumber dayanya, kita harus pertimbangkan anggaran, waktu, SDM, kredibilitas. Kredibilitas sih enggak ya. Kita tidak mengukur kredibilitas aktornya seperti apa, enggak. Terus disposisi ini struktur birokrasi ya. Kualitas komunikasi yang buruk akan menyebabkan beberapa hal, kecuali ini engagement ya. Justru ini yang kita butuhkan soalnya, engagement. Makin tinggi engagement suatu kebijakan, berarti makin banyak masyarakat yang atau stakeholder yang aware, banyak yang tahu, dan bahkan akan lebih baik implementasinya nanti, dampaknya akan bagus. Teknik yang digunakan Anjak dalam menyederhanakan, ada analisis perspektif berganda, pembatasan masalah. Ini yang nggak benar sih, yang A ya. Ini juga harus dihafalin sih, karena ini teori juga nih. Terus kalau ini model perumusan kebijakan perspektif, kecuali sistem politik. Ya. Ada elit massa, ada model kelompok. Ini kalau nggak salah tuh udah sempat dituangkan juga. Nanti silakan dilihat-lihat lagi ya. Ini Bapak Ibu nggak ada yang mau nanya? Ada yang nggak jelas atau gimana? Sementara lanjut, Bu. Lanjut aja ya, Oh, oke. saya. Faktor yang bukan merupakan faktor pertimbangan pemerintah dalam menyediakan barang publik. Nah, ini Bapak Ibu harus tahu antara bedanya barang publik sama barang private. Kalau publik yaitu kayak fasum, kalau private itu barang yang kita konsumsi untuk diri kita sendiri. Jadi ini juga ada teorinya. Um, Sebentar, ini kayaknya equity. Ya, saya silakan di-download ya Bapak Ibu. Jadi ya, jadi faktor-faktornya kenapa, jangan tanyakan kenapa karena ini teori. Jadi yang nggak termasuk itu adalah efisiensi. Ada equity, keadilan, kebutuhan, efisiensi, sama free rider ya. Effectivity-nya tidak. Karena kalau efektif, apa namanya, hmm, ini ada beberapa teori kemarin. Nah, ini teori nih Bapak Ibu.
Kalau yang sengaja dipilih apa namanya tindakan secara sengaja oleh aktor itu adalah si Anderson. Jadi dari Bapak Ibu harus ngapalin tuh ya. Jadi kalau menurut si eh, Dwi itu masalah masalah publik, kalau Limei itu ada reaksi atas masalah yang muncul, Frederick itu adalah individu yang ngusulin. Kalau Anderson itu yang tindakan yang dipilih, ya ini ya, tidak dipilih secara sengaja. Redistributif. Nah, ini kan kebijakan ini banyak ya, ada kebijakan distributif. Kalau kebijakan distributif itu kayak misalnya kebijakan penyaluran listrik misalnya gitu. Nah, kalau redistributif itu dia sudah didistribusikan tapi dia mendistribusikan kembali untuk golongan-golongan tertentu. Jadi kalau subsidi BBM itu kan ada kebijakan BBM bahwa BBM itu akan disebarkan di seluruh wilayah Indonesia misalnya, tapi subsidi itu hanya golongan-golongan tertentu. Jadi itu bedanya antara distributif sama redistributif ya. Terus yang termasuk dalam tugas Anjak untuk dapat menghasilkan informasi kebijakan. Nah, sebetulnya eh, merumuskan kebijakan ini bukan tugasnya. hmm, jadi merumuskan kebijakan ini sebetulnya bukan tugasnya Anjak ya. Tugasnya Anjak itu sampai memberikan rekomendasi aja. Karena nanti yang merumuskan kebijakan ada lagi CF-nya ya. Jadi dia tugasnya hanya mengkaji dan menganalisis saja. Sehingga dia memberikan rekomendasi. Dia tidak melakukan perumusan. Standar kompetensi. Nah, ini dihafalin ya, perkalan nomor 31 ya. Standar kompetensi JFAK. Terus tahap pertama dalam menurut William Dunn itu adalah agenda setting. Agenda setting itu adalah yang B, penetapan. Lalu salah satu kompetensi Anjak adalah kemampuan untuk mengadvokasi. Informasi kebijakan disebut dengan kemampuan. Nah, ini ada tuh kemarin di bahan yang saya itu, ada kebijakan politis dan kebijakan analisis kemampuan dasarnya. Nah, jadi advokasi itu masuk ke dalam politis ya. Terus kalau hari libur ini adalah simbolis ya kebijakannya. Kalau substantif itu dia untuk menyelesaikan satu isu. Kalau regulatif itu dia untuk mengatur pola perilaku masyarakat. Kalau private good bukan. Jadi kebijakan private good ini contoh-contoh private good itu bukan kebijakan, tapi dia itu adalah klasifikasi, ya, klasifikasi eh, klasifikasi barang. Jadi ini enggak ada, ini enggak ada juga. Subunsur kajian dan analisis kebijakan. Nah, kecuali kita lihat ya, ini dikunci fokusnya ke sini. Kalau riset, iya, memberikan rekomendasi, iya, melakukan negosiasi kebijakan, iya. Membuat model kebijakan ini ada di bagian pengembangan profesi. Nah, jadi Bapak Ibu ketika di perkalan, di Permenpan atau perkalan itu harus dibaca mana yang termasuk unsur utama. Unsur utama itu ada 3, ada pendidikan. Pendidikan itu apa aja? Terus kaji apa namanya? em, Kajian dan analisis kebijakan itu apa aja, pengembangan profesi apa aja, terus unsur penunjang apa aja. Nah, itu harus dibaca ya. Nanti itu mungkin kalau nggak salah tryout yang ketiga ya. Nah, itu akan banyak fokus ke situ. Lalu
Nah, ini eh untuk menghemat waktu, kalau sebentar nih ada pengertiannya. Ini ada perbedaannya. Saya Hmm. Di download ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau rasional itu dia ada analisis eh, secara mendalam ya, step by step. Terus garbage itu dia bukan bukan kebijakan sampah ya, tapi dia acak aja, tidak tersistematik dengan baik, nggak runut gitu. Kalau bounded rationality itu dia secara rasional aja sehingga em, eh, menghemat waktu sumber daya itu dia berdasarkan bounded rasional. Nah, jadi dia tuh ada pembedanya nih, sebentar. Kalau yang rasional itu dia pengambilan keputusan menggunakan sistem pilihan yang konsisten untuk memilih isu atau alternatif terbaik. Kalau yang bounded rationality itu dia memuaskan karena sangat menghemat waktu dan sumber daya. Dia juga bisa mengambil keputusan secara lebih cepat. Jadi kalau yang bounded rationality itu lebih komprehensif ya. Lalu di sini kegiatan mengkaji pada pokok kegiatan seharusnya berupa kajian dan analis kebijakan menerapkan prinsip-prinsip kecuali. Profesionalisme iya, jadi kita memang harus bekerja sesuai tusinya aja. Kita tidak boleh, Ancak itu tidak boleh berperan sebagai perencana, sebagai statistisi, nggak boleh berperan sebagai peneliti, nggak boleh juga berperan sebagai perancang perundang-undangan. Jadi jangan sampai skopnya melebar, jangan sampai nanti setelah merekomendasi kebijakan ikut menetapkan. Nah, menetapkan itu udah bukan tugasnya Ancak lagi. Jadi Ancak itu harus profesional, jadi dia hanya sampai merekomendasikan kebijakan aja. Kalau akuntabilitas itu dia harus terukur ya, terukur terus datanya juga harus akurat. Terus efektif efisien iya. Nah, prioritas ini enggak ya. Terus kebijakan jenis kebijakan yang menyatakan apa yang akan dilakukan pemerintah ini eh, ma- ini substantif ini. Hmm, ini salah nih. Ini substantif nih Bapak Ibu. Berarti salah. Saya nomor 49. Mbak Nadia monitor. Nomor 49. Hmm. Jadi kalau substansi itu, jadi urutannya itu kalau saya ngajarin tuh gampang gini. Jadi substansi dulu. Mau ngapain nih untuk ada masalah tuh kita mau ngapain? Setelah kebijakan substansi, akan ada tahapan kita ada kebijakan mau ngapain dulu, ngapain dulu, ngapain dulu. Nah itu prosedural, ya. Kalau regulatif itu ngatur apa namanya sikap pola perilaku masyarakat. Kalau barang publik itu jelas ya untuk mengatur penggunaan barang-barang publik. Kalau material itu tuh lebih ke misalnya lebih ke materinya. Jadi misalnya subsidi beras untuk orang miskin. Jadi ada materinya ada beras. Jadi ini kurang tepat ya. Ini adalah kebijakan substantif. Terus analisis kebijakan menggunakan kemampuan metodologis dan substansi kebijakan untuk mengolah data menjadi informasi kebijakan sehingga memudahkan dirinya untuk merumuskan beberapa alternatif kebijakan. Hal tersebut merupakan tahapan
perumusan kebijakan yang bersifat. Ini em, persuasif enggak, politis itu, kalau persuasif itu kan dia ada yang mengajak ya, kalau diplomatis itu lebih eh ya ini teknokris ya. Ini kita sampai sebentar ya. Ini Mbak Nadenya dari tadi nggak ngejawab. Nah, kalau untuk unsur penunjang itu ngajar, iya. Berseminar, iya. Ngasih gelar kehormatan akademis, ini kalau di PNS itu kayak dapat satya lencana, itu masuk ke dalam pengembangan profesi. Jadi C ini bukan. Eh, oh, sampai jam 5 doang ya. Menjadi pengurus anggota profesi juga, menjadi tim penilai juga iya.